Sekolah ya, kabar Pak? Alhamdulillah baiknya. Pernah ketemu Pak Gideon? Oh iya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul di Omahku Wacana Tirtomoyo ini dengan keselamatan dan keberkahan. Semoga apa yang menjadi harapan dan tujuan kita pada kesempatan siang hari ini membuahkan hasil yang terbaik dengan ajang silaturahmi atau temukan pada siang hari ini. Dan tak lupa kami di sini juga mohon maaf apabila dalam menanggapi atau menyambut seluruh keluarga besar dari Yayasan Tirta Utomo maupun semua sanggar binaan kurang berkenan di hati berhubung pada kesempatan hari semuanya dipersiapkan dengan mendadak. Tadinya akan dipersiapkan dengan matang, namun berhubung kemarin baru 2 minggu dari Bapak Wakiti sendiri juga baru berduka berhubung adik iparnya yang ada di Jakarta meninggal dunia, dan di pengurusan jenazah di rumahnya Pak Wakiti dan dimakamkan di makam sebelah sini. Jadi mohon maaf sekali apabila di saat ini tidak ada penyambutan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Untuk itu marilah kesempatan Sarasya dan Temu Kangen Sanggar Binaan Yayasan Tirta Utomo pada siang hari ini kita awali dengan berdoa bersama memohon kelancaran pertemuan pada siang hari ini. Dan yang terutama, mari bersama-sama mengheningkan cipta guna mengenang jasa baik beliau Panjenenganipun Bapak Tirta Utomo juga Ibu Lisa Tirta Utomo. Semoga beliau senantiasa tempat terbaik di sisinya. Amin. Berdoa kita mulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Untuk selanjutnya
sambutan dari Bapak Ketua Sanggar Tirtomoyo yang berdomisili di sini, waktu dan tempat kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Hidion, Bu Yusni, Pak Eka yang kami hormati, dan kami merayakan Bapak Ibu pengurus sanggar binaan Kiai Hamsul Utomo yang kami hormati dan kami cintai. Mohon maaf, kami tidak perlu menyebutkan satu persatu, kan? Saya khawatir nanti salah sebut. Yang pasti semua yang kami undang hadir di sini, minus yang di Sologohimo, ya, karena mungkin jauh jalannya, tapi saya tidak izin sama kami untuk diizinkan sama. Yang pertama dan utama, mari kita panjatkan syukur kepada Yang Maha Esa yang telah menyatukan kita di tempat ini dalam keadaan bersama. Kami atas nama pengurus Sanggar Umat Wacana Tirtomoyo mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Lebih-lebih ada Bu Yusni, Pak Eka, Pak Gideon yang telah menyempatkan diri khusus untuk bertemu pada kita. Kita apresiasi dan kita hormati apa yang menjadi niat baik beliau. Untuk selanjutnya kami aturkan Bapak Ibu semuanya, bahwa kita berkumpul di tempat ini sebenarnya pada siang hari ini kami ada event rutin, yaitu adat Gunderkan, dimana kalau Pak Wukon Jawa itu ada 30 buku, mungkin Pak Eka paham ya. Nah, kebetulan pada minggu ini jatuh buku Gundrek, sehingga kami melaksanakan adat buku Gundrek, dimana maknanya adalah sebagai wujud ucapan terima kasih dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, khususnya berupa ternak dan juga harapan. Mudah-mudahan ternak yang dipelihara bisa beranak pinak, bisa berkembang biak, sehingga bisa sebagai penopang kehidupan. Itu makna dari berkat. Kemudian rangkaian pada siang hari ini yang pertama adalah Sarah Sehat. Monggo nanti Pak Arno, Pak Yuda, Pak Bambang, Pak Pamudi dan yang lainnya mungkin bisa bertukar kaulo untuk agar supaya persaudaraan kita tetap lestari, tetap lanjut. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Terima kasih untuk yang dari Bawukan kami aturkan. Jadi dari Bawukan itu antara tamu dengan tamu, duluan tamunya. Jadi Pak sudah paham karena ini namanya rumahku, sehingga yang di rumah mereka sudah gelar kloso dan foto kursi sendiri. Mantul ya Pak Arno. Kita biar mantul sehat ya Bapak Ibu. Suatu saat nanti yang Bapak Ibu sanggar lain mungkin Pak Arno saged nimbali, Pak Tunggal saged nimbali, Pak Edi dan Pak Yuda bisa nimbali, sehingga keakraban harapan kita semakin meningkat. Kita bersyukur. Jadi kita bertemu di tempat ini karena beliau Ibu Lisa Tirtomoyo dan Ibu cita-cita beliau mari kita lestarikan dengan menghormati budaya dan mungkin seni budaya masyarakat, tapi untuk yang seni budaya kebersamaan, kekeroyokan, kekeluargaan itu yang harus kita jaga. Itu mari kita, mungkin harapan kami di sini mungkin setiap tahun atau mungkin setiap semester atau kapanpun, harapan kami ada itu seperti itu. Jauh kalau
seperti Lisa Tirtotomo, ibaratnya Wacana Tirtomoyo itu anak baru. Dulu dari lima bersaudara ya. Sekarang sudah banyak. Bapak Sari dari Laras nih, dan yang lain yang mohon maaf saya semuanya pakai Tirto tapi salah sebut saya nanti juga salah. Pasti sudah beranak pinak Sanggar yang tadinya ada 5 menjadi kalau nggak salah 8 atau 9. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Selanjutnya mohon maaf barangkali apa yang menjadi bayangan ibu bapak dari rumah nanti sampai di Sanggar Rumah Wacana Tirtomoyo dengan tempat yang menyenangkan, dengan suasana yang mungkin juga menyenangkan, dan juga mungkin sajian yang menyenangkan. Mohon maaf karena keterbatasan kami, hanya seperti ini. Sekali lagi mohon maaf bila kami dalam menerima kehadiran Bapak Ibu hanya hal yang kurang. Sedikit kami matur, hanya ini sudah kami rencanakan beberapa minggu atau sebulan yang lalu. Jadi kami sebelum ke Jakarta, saya sudah sentra Mas Budi, dapat kita lakukan Pak Gideon mau pindah ke Wacana Tirtomoyo. Pak Gideon ini sudah kami rencanakan. Ternyata keadaan berbicara lain. Saya jadi lagi saya sampai terus dapat informasi karena saya sudah sehingga sudah di tengah perjalanan kami berlanjut pakai program baik di sini sehingga nanti saya bawa pulang ke tempat saya sehingga segala sesuatunya sampai bicara sampai 7 hari itu kami sampai termuda susul akhirnya. Jadi itu mungkin alasan kami dan saya mohon maaf karena keterbatasan kami. Mohon doanya mudah-mudahan Sanggar Wacana Tirtomoyo tetap eksis dan berkembang di kemudian hari. Kemudian mungkin saya Bapak Ibu nanti sekalian yang pulang waktu, jadi nanti setelah selesainya acara ini harapan kami jam 3 acara ini selesai dilanjutkan dengan acara prosesi kenduri yang nanti koyo-koyo atau kenduri bukan belum bisa biasanya bikin acara kan nanti malamnya nanti sebenarnya ada pemutaran film. Mungkin kalau Pak Erno masih dari saya nanti malam ya, kami kerjasama dengan Balai Pelestarian Budaya Wilayah 10 atau BIB itu pemutaran film tentang kebudayaan. Nanti juga ada narasumber dan bagian progres tentang budaya tentang narasumbernya. Omahku Wacana Tirtomoyo yang telah menerima kedatangan dari Mbak Wuan dan juga dari Sanggar Laksmi Tirto Siswa Laras Undangan. Ini perlu saya sampaikan di sini sebelum saya matur banyak. Jadi memang dari rombongan dari Siswa Laras dan Laksmi banyak sekali. Jadi juga jadi ya wis sarapan, sudah sarapan nanti sampai di sini. Pak Wakudi disuruh dahar ya manut wae ndak dikira menolak. Ndak dikira menolak. Jane ya ngarep-arep. Jadi nyuwun sewu nek tadi Pak Tris supaya saya ben seger suasanane iki wis seger Pak. Dadi ora usah suluk nanti nek suluk ndak malah marahin bedhedhek nang weteng. Sulukane kan orang ngetan kulon dan orang itu. Bangsa-bangsa dari Arumsari senengannya kalau ketemu Mbak Wuan ini banyak. Sedikit mengenang Ibu Lisa Tirtotomo. Sebenarnya saya kenal atau
dapat bertemu Bu Lisa Tirta Utomo itu juga dari Pak Christian Selamat. Itu kebetulan hari ini Pak Christian Selamat karena memang bocah-bocah SMP jadi nggak bisa ikut gabung, itu cuma ibu yang ikut gabung. Dan juga perlu kami sampaikan, kok sekolah kok nanti sanggar loro Laksmi karo siswa laras. Karena nek Laksmi tidak saya haturkan buyus nyuwun sewu, karena Laksmi juga pernah menerima dari Bu Tirta tadi untuk bangun orang ketang wujudnya kados ngaten seperti itu, juga bangun sanggar di Wilangan Maris Lenggo yang siswa laras di Kemalang. Jadi sekarang ini juga kemarin saya pernah tugas untuk taspen sidik ya, tak selesai ngalas itu bikin semacam pesanggerahan, saya beri nama Pesanggerahan Tirta Siswa Laras. Jadi sekarang ini punya tempat 3 di Siswa Laras itu sudah cabangnya sudah 3 tempat. Yang pesanggerahan itu untuk saya mengheningkan cipta, kalau di rumah itu seneng Mbok Wedok itu saya kalau dipermuti Mbok Wedok saya terus ngalas. Mengenang Bu Tirta kemarin atau dulu ketika rawuh di Siswa Laras, melihat keadaan siswa laras sebenarnya prihatin juga. Terus saya matur, nah ini selama ini gimana Pak Arno yang ngampu atau ragat ini, untuk sementara saya butuh. Apa selamanya kamu mau tombok? Itu kalau selamanya kamu mau tombok ya monggo. Kita kan kalau kayak gitu, terutama dengan Pak Christian Selamat itu. Iya Mak, begini. Itu dulu kan ada gamelan yang dari besi itu punya Pak Kris. Nah Pak Kris ditaruh di Siswa Laras. Terus dari kami konco-konco Siswa Laras minta gamelan untuk dari Bu Tirta. Nah itu untuk apa? Yang gamelan besi itu untuk apa? Untuk pamer. Itu dulu gitu, memang saya kenal. Jadi ngendikan Bu Tirta memang kayak gitu. Kasihkan orang saja gitu. Itu mengenang Bu Tirta, jadi Bu Tirta itu memang kayak gitu, jadi keras tapi betul-betul membina, ya, betul-betul baik. Kami atau saya juga merasa di tempat ini Bu Tirta juga hadir, kehadiran Bu Tirta juga. Tentunya Mas Haji, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Oh ya, ini mumpung ketemu semua sanggar, saya boleh ya gandeng anak muda itu cok ngawur ya. Saya mau tanya kabar, nanti tolong dijawab ya. Saya tanyanya apa kabar Sanggar Binaan Tirta Utomo, Bapak Ibu jawabnya sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke ya, oke ya. Tak coba ya kompak enggak ini ya toh? Ya, latihan dulu enggak? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya, oke ya. Coba ya. Kameramennya siap dulu. Saya mau izin di sini ya, Bapak Ibu dan Sewu. Apa kabar Sanggar Binaan Yayasan Tirta Utomo? Satu kali lagi, saya kompak ya. Satu kali lagi yang kompak. Siap Mas kompak? Apa kabar Sanggar Binaan Yayasan Tirta Utomo? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Tepuk tangan untuk kekompakan kita semuanya. Matur nuwun Bapak Ibu, mungkin singkat saja karena masih ada agenda yang lain kuberkan ya. Dari kami di Sedayu, yang pertama apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Wakiti dan saudara-saudara semuanya di Omahku Wacana Tirtomoyo, karena yang telah mengajak kita semuanya untuk sekian lama tidak berkumpul kembali untuk melestarikan, untuk melaksanakan amanat dari Ibu Tirta Utomo. Karena saya ingat betul dulu Bu Tirta pesannya, kamu dan teman-teman pokoknya harus yang rukun, jujur dan rukun, itu pesanan dari Ibu.
Tirtotomo, terima kasih Pak Wakidi, dan mungkin untuk acara silaturahmi seperti ini mungkin juga kita perlu lestarikan. Nanti mungkin teknisnya mungkin kita bisa ngobrol nanti baiknya bagaimana, apakah mungkin kalau ada kesempatan tadi misalkan di tempatnya Mas Haji nanti bulan Desember akan ada acara, mungkin pas itu kita bisa bareng-bareng ke sana jika diperlukan. Terima kasih. Mungkin yang selanjutnya yang paling berkesan, jadi dulu kami itu sanggarnya itu sejak tahun 99 itu sudah ada yang generasi sepuh, kemudian mati suri, terus yang muda-muda itu waktu itu bangkit kembali melalui kesenian kuda luting atau jadilan, mau ikut festival waktu itu, nggak punya modal apa-apa waktu itu untuk latihan kita, untuk daftar, untuk operasional latihan itu kita dulu patungan, urunan, gamelan nggak ada, kita pinjem, kostum apalagi ya Pak Toto waktu itu. Tapi waktu itu setelah ikut festival itu kita bisa juara 1 tingkat Kabupaten Bantul. Habis itu karena juara tingkat kabupaten diminta mewakili tingkat provinsi, festival reok dan jadilan itu kita untuk kategori jadilan juga juara 1. Terus habis itu waktu itu terus dapat informasi itu dari Pak Kris, itu kakaknya Mas Anto, itu waktu itu untuk ada coba ajukan proposal ke Yayasan Tirtotomo. Waktu itu yang kita ajukan adalah gamelan, karena kita nggak punya gamelan. Proposal kita kirim waktu itu ke Jakarta. Singkat cerita itu gamelan itu kita dikasih oleh Yayasan Tirtotomo, proposalnya itu dikabulkan. Kemudian gamelan itu waktu itu datang ke Sedayu itu karena kita nggak punya tempat, kita titipkan di rumah warga waktu itu. Terus Bu Tirto datang, yuk gamelannya kamu taruh di mana? Dititipin di tempat warga. Oh, belum punya tempat saya Bu, coba kamu cari tanah kas atau apa, nanti kalau kita bangunin tempat gamelannya. Nah waktu itu terus dapat tanah kas desa gitu. Akhirnya singkat cerita juga tanah kas desanya bentuknya masih dulu berupa kolam ikan waktu itu, masih bolong-bolong, itu harus uruk dan lain sebagainya. Akhirnya jadi tempat gamelan. Kemudian tempat gamelan itu depannya kita ratakan waktu itu di depan tempat rumah gamelannya itu. Terus Bude itu datang waktu itu pas peresmian itu ada pementasan. Bude itu pas mau pulang, ini mau kamu bangun apa yuk, ini kok sudah diratakan di depannya gitu. Ya kalau ada rezeki besok mau ini Bu untuk tempat latihan, coba dihitung gitu. Terus Bu Tirto suruh hitung waktu itu Pak Nato ya, itu kita kirimkan juga. Dan juga diberi hadiah oleh Bu Tirto juga, itu dikasih tempat latihan berupa pendopo. Sampai sekarang pendopo dan rumah gamelan itu jadi tempat pusat pelestarian kegiatan seni dan budaya, khususnya di wilayah Sedayu dan Bantul bagian barat. Yang mulai waktu itu hanya kesenian jadilan, itu sekarang kita ada sekolah tari ya, itu muridnya terakhir itu ada sekitar 100-an untuk sekolah tari. Bulan September besok itu kita mau mengadakan ujian untuk kenaikan ujian kompetensi untuk tari untuk siswa-siswa itu. Kemudian selain tari, kita juga ada karawita, ada wayang, karena kita ya yayasan Sanggar Bina itu kita punya wayang yang disimpan di Sedayu. Itu wayangnya Bu Tirto ya Bu Suni ya. Itu wayang dulu di Jakarta, itu sekarang ada di Sedayu. Jadi nanti monggo kalau misalkan Bapak Ibu dari Sanggar itu mau menggunakan wayang, itu wayang kita semuanya. Wayang kita semuanya sekarang disimpan di Sedayu. Kemudian selain wayang itu ada juga teater, ada juga pelestarian upacara adat dan lain sebagainya. Itu atas semuanya bantuan, atas hadiah yang diberikan oleh Ibu Lisa Tirtotomo, Yayasan Tirtotomo.
sekarang berkembang jadi pusat pelestarian budaya. Terima kasih Pak Wakidi yang telah memberikan suasana kegiatan di tempat ini, sehingga kami sangat senang sekali. Sudah lama sekali, terakhir sebelum COVID kita pernah berkumpul bersama. Tirta Kelapa ini Sanggar Bontot ya, paling muda ya. Garuda ya. Kalau saya merasanya yang paling bontot ya. Oh iya betul. Pada waktu presiden saya datang, walaupun terlambat mapnya salah. Ya, berkali-kali saya sebenarnya ingin menangis ketika mengenang Ibu Tirto, di mana kami ini kan termasuk anak yang paling nakal mungkin di antara sanggar-sanggar yang lain. Itu jadi berkali-kali diharapkan oleh Bu Tirto bisa bergerak cepat untuk menanggapi keinginan-keinginan di dalam pengembangan di wilayah Sleman. Pada waktu itu kami hanya bergelut di pergerakan-pergerakan penolakan penambangan, kemudian waterboom dan lain-lain, dan kami terakhir bergerak di elektrolisa air. Nah, pada waktu itu di rumah Pak Wakidi kami ditegur agak keras ya Bu ya, mbok dan segera itu tempatnya yang berantakan itu ditata itu. Nah, tapi kami masih menganggap santai-santai saja. Tapi pada saat kami ada upacara kecil di sungai, Ibu Tirto datang, padahal medannya agak sulit, dan di upacara itu syukur bumi ya Bu ya, ketika kami merasa tertekan oleh investor-investor pada waktu itu, di mana penambangan dan waterboom itu sudah di depan mata. Nah, berkat peristiwa itu lalu tidak ada 2 minggu dari Bupati Sleman mengeluarkan perbu bahwa penambangan menjadi daerah tempat kami menjadi daerah yang harus dilindungi pelestariannya. Di mana Bu Tirto mau naik pickup, kalau tidak salah Ibu ya, dengan Bu Yusni juga naik pickup turun ke sungai. Nah, di situ, dan kami hanya mungkin satu-satunya yang bergerak di bidang seni rupa. Jadi saya rasanya iri kalau di dalam grup WA itu isinya kegiatannya sangat aktif, di kegiatan pertunjukan, di kegiatan karawitan. Sementara saya yang sudah dibantu gamelan itu, ini kurang begitu aktif gitu. Tetapi karena yang sering datang ke tempat saya itu kebanyakan teman-teman difabel, teman-teman tunanetra, kemudian yang terakhir dari teman-teman terbelakang idiot dan Down syndrome itu, jadi banyak pergerakannya malah justru keluar itu. Dan hari ini selama seminggu karena saya ingin mendalami bagaimana budaya itu sendiri, dan tadi malam saya dapat informasi saya diterima lagi kuliah khusus di seni kriya, tapi tata sunggi wayang, karena saya ingin mendalami lagi. Kalau sekarang kan mereka di sini kemudian kita itu ada kita merawat hutan. Terima kasih Mas Mas Haji telah memberikan waktu pada saya. Sebelumnya saya diberi waktu berapa menit Mas? 2 menit ya, terima kasih. Yang terhormat Ibu Yusni, Bapak Gideon, Bapak Eka yang telah berkenan
hadir bersama di tempat ini, juga Pak Kiti, terima kasih sebagai tuan rumah juga memfasilitasi kami menyambut kedatangan kami. Saya ucapkan terima kasih Pak Kiti bersama kru di Omahku Wacana Tirtono, dan juga teman-teman dari semua sanggar binaan Yayasan TK Utama yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama dan utama, kami sangat mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana saat ini kita dipertemukan di tempat ini untuk mengenang, yang pertama mengenang jasa dari Ibu Desa Tirta Utomo, dan juga intinya kita temukan Ibu Yusni perlu saya aturkan untuk Trogo Atu Sangarayu Tirta Budoyo. Kalau saya yang matur ini kurang pas, karena saya merasa saya itu ada di Sanggar Wahyu Tirta Budoyo itu belakangan Bu. Jadi yang cikal bakal yang dulu itu bisa sambung rasa dengan Ibu Desa itu pemuda sepuh saya Bapak Purwo, sekarang saya juga ada. Kemudian pada waktu itu Bapak Kepala Desa Trogoatu Pak Sri Rajo juga sekarang ada, dan juga perajin gamelan Mas Rizka. Ini yang dikenang oleh Ibu Desa pada waktu itu. Ya. Kemudian yang ini salam dari Ibu Sri Rajo, mengucapkan banyak terima kasih ketika ada kunjungan di Trogoatu. Sangat berkenan sekali Ibu Sri Rajo, karena sekarang banyak kegiatan Bu untuk sosial kemasyarakatan, sekarang tidak bisa bersama-sama. Ini salam Sugeng Kagem Bu Yusni dan keluarga Yayasan Tirta Utomo, dan juga kenangan yang sangat manis, sangat bagus, sangat indah itu dirasakan oleh Bu Kepala Desa dan oleh Pak Sri Rajo gitu. Jadi banyak sekali kenangan yang betul ya. Nanti biar matur di hadapan Ibu satu persatu. Saya sebagai pembawa acara mawon Mas Haji Nurumi Pak Purwo Pedal terus manggakan. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya dari teman saya sendiri untuk saya ngomong sedikit. Boleh ngomong ini mengenai matur gaduh-gaduh kayak gini betul. Umur 76. Mengenai pun paling tua di pertemuan ini. Langsung lawan mainnya kesuwen. Terus dia Trogoatu mboten gambar mboten ngipi. Ini pun para dene awet paduan ibu Trogoatu nyadari sanggar. Begini pun menika saking Bapak Edi yang nate nawari bantuan nek dibantu ya ora arep ora terus kula begini nek arep ora bare dene sing makan ibu nak kan jalan terus ketanggapan Majikipun ini orang datang ke Trogoatu menawi bertemu pisang pengen sampai habis kawan 4 kali. Pertama kali nanggapi tempat calon tempat sanggar diletakkan di lingkup balai desa Pak Edi Kado Tirta Kado itu bisa untuk menanggapi bila sanggar dipun pematakan wonten ing nyacing desa. Juga kegunaannya juga dinamakan disebagaikan pendopo. Jadi dipun dadosaken atau disebagaikan
Boten nginten, boten ngipi. Mila kula namakaken Wahyu Tirta Budaya. Wahyu kaiban lewat Tirta. Tirta Budaya penguripan. Ngurupi apa? Budaya. Budaya budaya keindahan. Semua indah. Indah semua. Jadi namanya indah nuraninya apanya banyak sekali. Indah ucapannya. Bukan ada belum paling bahasanya kewahyuan. Kalau pernah kan Wahyu Tirta Lajeng kediane pun 2000 saya dari pun macet. Betul, jadi orang rapuh datang melingkup balai desa. Lingkup balai desa harus bersih. Siap. Bersih boleh sana kan. Balai desa harus ada gamelan, pinjam kemiskan, gamelan dagangan. Selama 6 bulan lebih, 1 tahun pinjam gamelan dari kemiskan itu. Betul kalau tanya, berhubung gamelannya aman atau tidak? Dibalik itu aman. Itu telepon saja, biasanya jawab aman pun tidak apa-apa. Karena tahunan itu. Terus kegiatan, jadi dari pinjam gamelan sampai sekarang, ada kegiatan. Yang paling banyak kegiatan adalah ekstra kulikuler anak-anak. Cuma sedikit menambah aja. Oke, terima kasih Pak Edi. Saya banyak sampaikan Pak Edi selaku Ketua Sanggar Wahyu Tirta Budaya. Juga apa dia sampaikan Pak Purwo. Terus saya bawa ini Pak Purwo ini anak saya yang paling baru dan saya yang paling kotor. Jadi bersaudara. Tunggal gurang nadaku. Apa yang disampaikan Pak Purwo dan Pak Edi, terus kami bahwasanya pada waktu itu Pak Edi yang mengenalkan Pak Purwo, bahkan saya dengan Ibu Risa Tirta Utomo. Pada waktu Ibu Risa Tirta Utomo pindah tahu sebagai Bobo Soeharto, itu saya juga Pak Edi. Pada waktu itu saya bersama-sama atur pemerintah Pak Yanto supaya sowan teman Pak Arno. Pada waktu itu beliau Ibu Risa Tirta Utomo sama Pak Edi Sulistyo juga kita didampingi beliau almarhum Bapak saya dulu itu anak Eropa itu Pak Bunda Nusantara. Pada waktu itu aku dan berbincang sedikit di Balai Desa bahwasanya Balai Desa itu kok perget menoleng ya mas seperti ini tuh Balai Desa gunung atau ratu saat batu jadi seperti ini. Dan mau dibikin apa? Jadi bila mana ada rezeki nanti bisa dibikin seperti apa saya belum tahu. Pada waktu itu karena apa? Ibu Risa mendikau bahwa Balai Desa kok ketemu seperti itu. Setiap Jumat saya mengajak rekan-rekan saya untuk bersih-bersih di lingkungan Balai Desa, dan hasil itu pun saya kirim ke Ibu Risa langsung dan kita ganti. Kalau itu bagus saya kerjamu mungkin. Nah selanjutnya Ibu Risa lewat IG memberikan apa namanya jubru mungkin dari mana itu atau dari mana ya Pak, dari Gunung Kidul. Kalau itu setelah tahu setting bersama-sama rekan-rekan kita lakukan itu apa namanya jubru itu pendek kecil. Kalau kata saya sangkan nanti saya taruh di depan desa. Yang pertama nanti sebagai apa namanya pertemuan-pertemuan bahkan untuk pentas seni
kita ini merupakan kebersamaan rumongso harga ini. Waktu itu saya mengatur kalau Jogo ini dipasang di depan desa tidak layak. Bukan bagaimana? Saya belum punya ide. Pada itu disuruh bikin proposal seperti ini. Akhirnya Ibu Lisa mendikau bahwasannya mau dibantu dana supaya bikin sanggar. Waktu itu sudah terbangun, dananya tidak sedikit, 225. Saya juga tidak tahu uangnya. Kesaran selalu nanti jangan memalukan, kesaran baik-baiknya. Nanti pekerjaannya minta bantuan dari setiap warga Torogoatu, ya semuanya itu rumongso harga ini, rumongso ini sampai menggunakan. Kalau itu terjadi langsung bikin seperti itu sudah jadi. Bahkan setelah jadi, pada waktu saya sudah corona tugas, Bu Lisa pernah ke saya karena saya sebagai petani ya, cuman di kebun di alas begitu, saya dipanggil, Jo, karena kita begitu. Kamu tuh belum jadi bupati saja kok, hubungi susah. Begitu, ibu juga seperti itu, ya seperti ini Bu, karena pegawai TANI, tani dan bilang begitu. Akhirnya seperti itu, akhirnya Sanggar Wahyu Tirto Budoyo seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, itu merupakan pemberian dari Ibu Lisa Tirto Utomo bahwa Torogoatu tidak akan bisa mewadahi seni-seni yang ada di Torogoatu karena tidak ada bantuan dari Ibu Lisa Tirto itu. Meskipun mendiang sudah di surga sana, tentu selalu melihat apa yang kita perjuang. Demikian, dan mohon doanya bagi Bapak Ibu semuanya, Yayasan Binaan Tirto Utomo, ya, Sanggar Binaan Tirto Utomo, sehingga nanti Sanggar Wahyu Tirto Budoyo tetap bisa berjalan meskipun yang kebanyakan itu cuma kerawitan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, pada Pak Eka, Bu Yusri, Pak Edion, yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya. Kami dari Tirta Laras Kulon Progo. Pada dasarnya sama, berawal dari tidak punya, dan sekarang berkembang. Pada dasarnya seperti itu. Kemudian kami yang sangat pasti mengucapkan terima kasih karena selama ini masih tetap didampingi dari sanggar kami, dan alhamdulillah tepatnya di Purwosari, di desa Purwosari ini sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, baik itu dari desa wisata bersekretariat di sanggar itu, desa budaya juga bersekretariat di situ. Kemudian sekarang Kampung Pramuka juga ada di kesekretariatannya di Sanggar Tirto Laras. Jadi sangat bermanfaat bagi kami. Dan mungkin kalau bisa cerita satu hari satu malam mungkin semuanya tidak selesai ya ini. Jadi intinya seperti itu saja. Nanti kapan bisa bertemu dan waktu yang luang mungkin kita akan bercerita banyak gitu Bu. Kemudian untuk usul kami, karena ini dari mungkin Jogja Jateng ya, ini tempatnya sangat jauh, dan kalau tidak meluangkan waktu seperti ini mungkin tidak akan bertemu. Apakah mungkin gagasan untuk bertemu ini dilantari dengan semacam festival kesenian masing-masing sanggar 5 atau 10 tahun sekali, tidak usah per tahun, tapi ada membawa kesenian, walaupun pakai kaset lalu pakai apa, bisa ditampilkan ketika ada pertemuan atau ada kegiatan mungkin dari sanggar-sanggar yang lainnya punya hajat besar di wilayahnya. Ini mungkin bisa menampilkan seperti itu Bu kalau saya.
Jadi seperti festival mungkin nanti gimana caranya mungkin bisa dibahas selanjutnya. Seperti itu saja Bu. Besok kalau ada waktu yang luang kita bisa bercerita panjang. Mungkin semuanya sebetulnya masih ingin bercerita yang lebih panjang tentang Bu Lisa Tirta Utomo dan Tirta Utomonya yayasan. Demikian, dan Pak Wakili mungkin kami tidak bisa sampai selesai, mohon maaf karena ini teman-teman hari ini PJ di Purworejo, jadi kami mohon maaf tidak bisa membersamai sampai selesai nanti. Bapak Ibu, demikian, banyak hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, memang waktu itu sangat terbatas sekali. Prinsipnya harus kita lakukan dan kita lakukan gitu ya. Jadi apa yang hasil dari sarasian hari ini akan kita follow up di WA group ya, nanti bisa berkesinambungan gitu ya. Jadi dari pendapatnya Pak Hendri, Mas Kumbang, Pak Harno, dan begitu Ibu cerita-cerita dari kami, lebih mohonkan untuk memberikan motivasi buat kami biar kami lebih tergiat lagi. Monggo Pak Gideon, boleh Pak Bu Yusni, Pak Eka, kami aturkan, monggo. Terima kasih. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Kedatangan kami itu memang kita kangen ya. Tetapi saya juga nggak nyangka bahwa keadaannya kok malah dari kita itu tersanjung ya, dari semuanya tuh apresiasinya itu bagus. Nah, kalau sebetulnya ya, saya boleh terus terang ya, sebetulnya Bu Tirta itu tahu kebudayaan nggak? Nggak tahu. Apa yang tujuannya dia tuh? Karena kebudayaan, melalui kebudayaan itu persatuan kita itu bisa lebih bagus. Nah, persatuan yang menurut Bu Tirta itu positif adalah persatuan yang menyangkut kebudayaan yang atau apa namanya kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini kalau kita tiap-tiap pelihara, kita tidak berusaha sebaik-baiknya, suatu ketika ini akan hilang. Dan nanti nggak tahu kapan, mungkin anak cucu kita atau buyut kita nggak tahu. Kalau kita belajar misalnya mengenai memberikan memberikan itu kita mesti belajar di tempat lain. Nah, untungnya tadi dari Gajah Mada yang sama-sama dengan kita semuanya ya. Jadi mendalami tahu artinya apa sehingga kita tidak sampai lupa. Ya, jadi dari saya cuma itu aja. Sekali lagi terima kasih apresiasinya dan semoga ini bisa diteruskan dan dari waktu ke waktu akan bisa lebih meningkat untuk bisa membuat sesuatu yang lebih besar lagi. Bukan untuk kita, tetapi untuk Indonesia. Ya, terima kasih. Baik, sedikit sekali tapi tetap mengenai. Jadi prinsipnya siap, Sanggar tetap menjadi benteng terakhir dalam lokal wisdomnya. Terima kasih Bu Yusni, Pak Gideon, Bapak Eka, dan kami yang membawakan acara kalau ada sepatah kata yang tidak berkenan dan mohon maaf. Waktu sebelumnya kami kembalikan Mas Budi. Terima kasih kepada Mas Kristiaji, juga kepada seluruh perwakilan dari Sanggar, juga Bapak Gideon yang memberikan tutupnya. Untuk acara selanjutnya ada tanya jawab singkat, namun berhubung dari warga sudah berkumpul di tempat ini, mungkin bisa dilanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Untuk saat ini sebagai kesimpulannya saja, saya cuma sekedar mengingatkan, dulu sudah dibentuk pengurus dari beberapa sanggar yang dulu kalau nggak salah itu Mbak Hanu ketuanya. Nah, udah lalu mungkin di Yayasan Tirta Utomo ada arsipnya, mungkin dulu ada. Dan sebagai penutup, sebagai kesimpulan bahwa tadi disampaikan oleh Pak Gideon bahwa hanya seni dan budaya yang bisa menyatukan kita. Tepuk tangan semuanya. Karena kita tidak bisa menyatukan
warga atau masyarakat dengan agama, dengan politik dan sebagainya, tapi seni dan budaya. Dan semoga amal baik Ibu Lisa Tirta Utomo senantiasa memberikan berkah di sisinya. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya sebagai penutup, tadi sudah disampaikan semuanya, mungkin mohon sabar sekedar nggih Pak. Kula ajeng nyampe ke Tirtomoyo wau sanesipun do nyanjangke Sanggar Tirta Kelapa, Garuda Merapi dan sebagainya. Kula nyuwun izin 5 menit. Tirtomoyo, sekilas biar supaya Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa Tirtomoyo saya kasih nama itu. Tirto berarti air, Moyo itu adalah bunga belimbing, dengan harapan apa yang diberikan motivasi, arahan, dana dan sebagainya dari Yayasan Tirta Utomo ke Padukuhan Belimbing Karangrejo ini akan bisa berkembang dan maju. Itu harapannya. Amin Allahumma amin. Kemudian ini perlu diketahui kepada seluruh sanggar binaan juga dari yayasan, sejak dulu kala Ibu Lisa Tirta Utomo ini bukan sanggar, dikasih nama Omahku. Jadi di sini bukan hanya kesenian. Tempat ini digunakan dari PAUD itu untuk pembelajaran di sini sampai lansia. Di sini juga ada daycare, pertemuan lansia dan sebagainya. Ada kegiatan anak-anak latihan karawitan baik dari SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Dan satu pesan dari beliau untuk senantiasa merawat, menjaga anak dengan nama Omahku tersebut. Terima kasih. Dan dengan Omahku Tirtomoyo Belimbing ini sangat terima kasih kepada yayasan. Saya sebagai saksi hidup bahwa untuk laporan atau sebagai proposal pengajuan sebagai kaluran budaya itu 50% dokumentasi dari Omahku Wacana Tirtomoyo. Dan alhamdulillah saat ini Karangrejo sudah masuk menjadi kalurahan budaya. Dan ini kemarin ada akreditasi supaya bisa masuk kepada kalurahan mandiri budaya. Tepuk tangan. Mohon doa restunya supaya bisa menjadi kalurahan mandiri budaya. Dan perlu diketahui juga dari yayasan bahwa di sebelah itu dibangun balai kalurahan budaya yang itu menggunakan dana ACE, dan juga nanti semua akan terfokus di sini. Jadi ini sebagai support sistem dari balai budaya yang ada di Desa Karangrejo ini. Demikian sekilas kalau mengulas Ibu Tirta, ya anak lanang nek ngono nggih. Dadi nek ora ketok nek Jakarta mana beli kan gitu. Dicari karena saya senangnya di balik layar, nggak mau merepotkan orang tua kan gitu maksud saya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan atau mengobati rasa rindu cerita dari semua sanggar dan kepada Bapak Gide, Pak Eka Dwi semua. Terima kasih, dan berhubung sudah berjalan dengan baik, marilah kita bersama-sama mengaturkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa bersama. Berdoa kita mulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Untuk selanjutnya banyak tutur kata dan sikap yang kurang berkenan di hati dari Bapak Ibu sekalian mohon dimaafkan. Dan mungkin Bapak Ibu masih ada kesempatan, ada waktu, silakan nanti untuk melihat prosesi keberkahan yang digelar di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Rokowatu, dari Garuda Merapi, ya, ya dari Lorogo, ya dari London, mungkin. Oh no. Kemudian mungkin ada ini ada buku-buku, boleh di depan, boleh di sini, monggo. Ya, ya. Monggo untuk foto bersama di depan.